Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan anak-anakku LPI Qurrata A'yun rahimakumullah. Syukur alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan menjalankan ibadah puasa dan juga belajar bersama di bulan Ramadan ini. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang meneladani puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita sebagai umat muslim pastilah menginginkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita patut untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah sendiri telah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan datangnya hari kiamat, dan juga banyak-banyak mengingat oleh Allah. Anak-anakku, akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia, dari ayat ini dijelaskan bahwasanya kita sebagai orang Islam sudah selayaknya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau meneladaninya, baik perkataan maupun perbuatan, terutama dalam hal beribadah kepada Allah, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Salah satunya adalah ibadah puasa. Nah, bagaimana puasa Rasulullah? Seperti apa Rasulullah berpuasa? Dari penjelasan para ulama dan juga beberapa hadis, di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah berniat di malam hari sebelum datangnya fajar, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Nasai. Malam yubayit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Yang artinya,
barang siapa tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, oleh karena itu kita harus berniat di malam hari. Jangan sampai kita lupa berniat dan siangnya, loh, saya tadi kok nggak niat puasa ya? Nah, seperti itu. Tetapi sekarang sudah ada beberapa cara supaya kita tidak lupa niat puasa. Ada beberapa pendapat ulama bahwasanya boleh, ya, boleh menjamak niat puasa di awal puasa. Nah, yang kedua, Rasulullah selalu mengakhirkan makan sahur. Apakah Rasulullah sahurnya waktu subuh? Tentu tidak. Rasulullah tetap menjalankan sahur sebelum datangnya fajar atau sebelum imsak. Tetapi beliau selalu mengakhirkan sahur kira-kira 15 menit atau 30 menit sebelum datangnya waktu subuh. Kira-kira kalau kita membaca Al-Quran sekitar mendapatkan 50 ayat membaca Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi setelah sahur sebaiknya kita membaca Al-Quran untuk menunggu waktu subuh. Jadi kalau setelah sahur jangan malas-malasan atau tidur kembali ya. Kita tunggu subuhnya supaya kita dapat sunnahnya sahur, tetapi kita nggak dapat wajibnya subuh karena bangkong. Jangan sampai ya. Nah, anak-anakku LPI Qurrata A'yun yang berbahagia, yang ketiga, Rasulullah SAW selalu menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya bagaimana? Nah, apabila telah mendengar azan atau sudah tahu bahwa itu waktunya berbuka sudah tiba, maka segera Rasulullah berbuka. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, La yazalun nasu bi khairin ma ajjala al-fitra. Nah, tetapi dengan apa Rasulullah berbuka puasa? Apakah ketika mendengar adzan maghrib beliau langsung makan banyak, mungkin 4 piring sekaligus, ada kolak, ada kurma, ada nasi, ayam, semuanya dimakan? Seperti kita, ayo siapa yang aku? Nah, tidak ya, akhi dan ukhti. Rasulullah ketika mendengar adzan maghrib, beliau segera meneguk air dan makan 3 butir kurma. Setelah itu beliau menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mendengar adzan maghrib, kita segera minum air atau berbuka dengan yang manis-manis, tetapi secukupnya. Kalau kita ingin makan yang banyak, hendaknya kita lakukan setelah sholat maghrib supaya tenang dan pencernaan kita juga bisa beradaptasi karena tadi sudah makan sedikit. Nah, jadi bertahap. Baiklah, yang keempat, Rasulullah SAW selalu mengutamakan bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah di bulan Ramadan itu sangat-sangat luar biasa pahalanya. Terutama memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwasanya memberi makan orang yang berpuasa itu, subhanallah, banyak sekali berkahnya. Yang pertama yaitu bahwasanya amalmu itu adalah penghapus dosa. Jadi kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, maka itu ibaratnya adalah penebus dosa kita. Subhanallah. Yang kedua adalah
kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kemudian ada salah satu sahabat juga yang bertanya, tetapi kita tidak mempunyai harta benda atau makanan yang banyak ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwasanya untuk memberi makan orang yang berbuka tidak harus makanan yang banyak ataupun harta benda yang banyak, tetapi memberi makan dengan segelas air atau sebiji kurma pun itu sudah dinilai dengan bersedekah memberi makan orang yang berpuasa. Subhanallah, luar biasa. Selanjutnya, setiap berpuasa atau di bulan Ramadan, Rasulullah selalu memperbanyak beribadah. Selain beribadah sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, apa saja yang beliau kerjakan? Yaitu tadarus, kemudian bersedekah seperti tadi yang sudah dijelaskan, kemudian iktikaf. Kenapa Rasulullah iktikaf? Rasulullah SAW melakukan iktikaf di bulan Ramadan itu salah satunya adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Intinya kalau dalam bahasa Jawa adalah nyadong. Siapa tahu ketika kita iktikaf, maka pada waktu itu adalah waktu malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah menjalankan iktikaf itu dengan diperbanyak ibadah yang lebih dari biasanya di 10 hari bulan Ramadan yang terakhir, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar biasanya akan turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita setiap hari menjalankan ibadah dengan baik, tanpa pilih-pilih, tanpa malas, insya Allah kita bisa menemui ibadah di malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Baiklah kaum muslimin dan anak-anakku LPI Qurratu A'yun yang berbahagia, itu tadi penjelasan beberapa cara Rasulullah berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, hendaknya kita lakukan segala yang baik, segala yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fatoni, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, inilah kesempatan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan memperbanyak sebisa kita, jangan sampai malas. Insya Allah dengan meneladani sedikit dari cara Rasulullah berpuasa, kita bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan dan kita bisa memperoleh kemenangan di hari yang fitri nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anakku LPI Qurratu A'yun rahimakumullah, demikianlah tadi yang bisa kita pelajari bersama-sama di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.